Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah cara membangun web kalkulator. Bangun kalkulator di web. Oke, seperti biasanya kita menggunakan adanya HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi di sini pada tampilan tersebut kita bisa lihat yang dimaksud dengan kode-kode pada HTML, yaitu sama seperti biasanya dimulai dari tipe HTML-nya, HTML, ada head, ada title-nya. Di sini kita buat title-nya belajar web kalkulator. Kemudian ada link rel-nya. Link rel-nya itu sama juga dengan link penghubung untuk menuju ke, karena kita menggunakan CSS biar terhubung ke CSS-nya, jadi kita membuat seperti ini. Kemudian ada metaname-nya. Kemudian sama seperti biasanya kita buat body. Kemudian kita membuat div class-nya. Div class tuh, fungsi div tuh sama juga dengan untuk mendefinisikan ID atau class tersebut dari CSS, biasanya untuk mengelompokkan elemen-elemen atau tag-tag agar menjadi satu grup. Oke, di sini kita bisa melihat adanya flag container row, maksudnya itu nanti row itu merupakan baris, sedangkan kolom lain. Jadi di sini kita bisa melihat, kita bisa langsung menginput HTML sama juga dengan kita membuat kode-kodenya. Kemudian di sini juga ada history card-nya, yaitu berupa title-nya kita buat riwayat perhitungan, kita buat ke table. Table pertama nanti ada angka pertama, operator, angka kedua, hasil. Kemudian adanya tbody ID, history list-nya. Oke. Di sini nanti kenapa saya jelaskan langsung di sini. Script di sini sama juga untuk menuju ke JavaScript kalkulator ini dan juga merupakan untuk storage-nya. Oke, langsung kita hubungkan di HTML-nya. Oke, untuk melihat hasil dari HTML yang telah kita buat pertama, jika di dokumen langsung keluar hasil tampilan akhirnya. Misalkan seperti ini. Ini kita bisa membuat dulu pertama 7. Keluar dia. Dah. Selanjutnya, kita akan melihat apa tampilan web pertama, indeks HTML pertama yang kita buat. Ini coba saya copy terlebih dahulu, kita melihat tampilan awalnya sebelum terjadinya menghubungkan CSS dan kalkulator JS dan storage JS-nya. Oke, di sini kita hapus terlebih dahulu. Bisa kita hapus di sini juga, kita untuk bisa melihat. Oke, di sini kita tidak usah membuat ininya real metaname-nya juga nggak perlu untuk saat ini. Kita bisa membuat tampilan awalnya. Di sini kita ubah misalkan belajar web pertama. Nah, coba kita Ctrl S dan kita lihat pada tampilan ini. Tes coba percobaan. Masih tampilan awalnya, masih kode awalnya, masih kita input angka-angkanya. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang Java CSS-nya. Setelah kita membuat kode di HTML, kita hubungkan ke CSS. Di sini kita pada tampilan awal tadi kita bisa melihat ini masih seperti ini dan kita akan membuat seperti ini. Jadi kita menggunakan CSS untuk mempercantik tampilan kalkulator kita. Di sini kita menggunakan adanya box sizing, bodinya berupa font family to sans serif, habis itu flag container kolomnya, displaynya flag direct kolom. Kemudian kita bisa di sini flag container row-nya, buttonnya double display.
operator quotes media, historinya. Ini untuk bagian THTD, ini untuk bagian tabelnya, tabel riwayat pencarian kita tersebut. Oke, ini hanya sebagai CSS yang mempercantik tampilan kalkulator kita. Di sini kita masuk ke kalkulator. Kita memanipulasikan kalkulator kita tuh supaya lebih aktif kalkulator kita, maksudnya bisa berjalan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan cons. Dia ini ada seperti ada nav ataupun ada let, tapi di sini kita menggunakan cos. Cos ini sama juga dengan ia tidak dapat menambah isi dari variabel tersebut dan konstruksi sederhana dalam mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi kita menggunakan cos di sini karena merupakan hal ataupun operasi sederhana untuk mendeklarasikan sebuah variabel kalkulator tersebut. Oke, di sini kita ada menggunakan ini. Kemudian adanya update display. Fungsi update itu sama juga dengan kita juga bisa mengubah data yang sudah di server, yang sudah terdapat di server. Oke, display itu merupakan tampilan. Sini kita adanya clear calculator. Kita menggunakan function calculator. Kemudian kita juga ada function input calculator. Kita input di sini. Ada cost buttonnya, ada clear, ada negatif, equals, operatornya. Kemudian ada inverse numbernya, handle operator, perform calculation. Oke, ini merupakan contoh dari kode JavaScript-nya. Di sini kita bisa lihat query selection call selector all nih, dia berfungsi untuk mengembalikan semua elemen. Di sini kita kan sudah clear kalkulator. Di sini kita bisa mengembalikan query selector all. Jadi kita dapat mengembalikan semua elemen. Tapi jika menggunakan query selector, dia cuma dapat mengembalikan satu atau bagian yang pertama saja, elemen bagian pertama yang kita pilih. Oke, ini tampilan kode JavaScript-nya. Sekarang kita menggunakan storage, yaitu untuk membuat riwayat pencarian kita. Misalkan seperti yang saya jelaskan tadi, kita menekan 3 ditambah 2, maka nanti keluar hasilnya 2 tambah 3 sama dengan 5, maka nanti keluar di riwayat pencarian tersebut. Di storage JS-nya kita bisa melihat cost, cache key, calculator history. Cache ini sama juga dengan deklarasi variabel, sedangkan cache key ini merupakan identifier-nya, sedangkan calculation history merupakan nilai atau data kita. Oke, di sini kita bisa lihat check for storage-nya masih undefined, maksudnya belum dapat. Nanti sudah kita buat put history, kita masukin data-datanya. Kemudian adanya show history, yaitu menampilkan riwayat pencarian kita tadi. Habis itu adanya render, kita performkan calculation kita balik, calculationnya, cost history, put history, sehingga nanti kalkulator display numbernya keluar hasilnya. Jadi disinilah kode-kodenya, sehingga kita bisa membuat kode dari HTML, JavaScript, dan storage JavaScript-nya, sehingga tampilannya menjadi seperti ini bentuk kalkulatornya. Kita bisa menekan misalkan 42 ditambah 3 sama dengan 45. Kita bisa melihat pencarian kita di sini pada bagian atasnya. 42, angka yang pertama kita tekan, operatornya kita menggunakan tambah, angka keduanya 3, maka hasilnya menjadi 45. Seperti ini. Atau kita ubah lagi CE, kembalikannya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Seperti inilah membuat web
membuat kalkulator pada web, menggunakan web. Seperti ini tampilannya. Seperti inilah tampilan web yang sudah kita bangun. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf jika banyak kekurangan dan kesalahannya. Saya masih dalam proses pembelajaran. Dan mohon kritikan ataupun saran komentar dari teman-teman sekalian. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.